Contoh manasik haji. Kalau ada pendapat mengatakan haji itu sebelum ke Mekah, hajinya tidak perlu ke Arafah, cukup dibawa karain saja. Itu aslinya itu. Tidak mungkin susah dibohongi. Dan ini sudah masuk kriteria 10 sesat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama. Betul. Karena dia adalah ibadah mahdhah. Kecuali ammanya itu apa yang metodenya, apa naiki ke sana, tidak perlu dipertanyakan. Mau naik pesawat, mau jalan kaki, mau naik onta, itu amma, bukan mahdonya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada pengurus dan jamaah Masjid Raya, dan teristimewa pula kepada sahabat-sahabat dari pengurus LDNU Kabupaten Bulukumba beserta seluruh jajaran, dari pejuang subuh, dari LDNU Goa. Saya dengar juga ada dari LDNU Pinrang perwakilan, begitu pula kepada Bikers Muslim juga hadir bersama kita dalam rangka kajian Tudan Sipulung yang dirintis oleh adik-adik kita dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bulukumba. Adapun yang akan kita telaah lebih mendalam pada maghrib ini adalah kaifiyatu istidlali bil Quran was sunnah, cara mengambil dalil atau cara berdalil kepada Al-Quran dan sunnah. Ini kita akan lihat bagaimana para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in mengambil hujjah atau mengambil dasar dalam perbuatan tertentu. Oleh karena saat ini kita banyak mendengarkan amalia-amalia atau amalan-amalan yang oleh masyarakat muslim, dan ini wajar mempertanyakan apa dalilnya. Makanya kita akan sedikit mengulas secara ringkas kaifiyatul istidlal. Kita mulai dulu dari pada zaman sahabat dan Nabi masih hidup. Pada saat itu ada sahabat bernama Mu'az bin Jabal. Saat itu beliau akan dilantik menjadi gubernur di daerah Yaman. Jadi sekarang itu Yaman bagian timur selatan Arab Saudi yang berada di Teluk Aden. Mu'az mau diutus ke sana, dan setelah dilantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, kaifa taqdi iza arada laka qadaan, bagaimana engkau berhukum, bagaimana engkau berhujjah, atau bagaimana engkau mengambil keputusan. Karena beliau ini gubernur, dia juga pengambil keputusan tertinggi dalam seluruh persoalan-persoalan agama dan kemasyarakatan. Maka Mu'az bin Jabal menjawab, saya berhukum dengan bi kitabillah, dengan kitab Allah. Nah ini Al-Quran 30 juz 114 surah. Kemudian Nabi bertanya, kaifa, bagaimana jika engkau tidak mendapati fi kitabillah, kalau tidak ada dalam Al-Quran atau kitab Allah? Maka Mu'az bin Jabal menjawab, qadaitu bi sunnati Rasulillah, aku akan berhukum dan memutuskan perkara dengan sunnah Rasulullah.
Kemudian Nabi bertanya lagi, bagaimana kaifa taqdi? Bagaimana engkau bertahkim atau berhukum atau memutuskan perkara jika itu tidak ada dalam kitab Allah, juga tidak ada dalam sunnah Rasulullah? Maka Muaz bin Jabal menjawab, qadaitu bi ijtihadi ra'yi. Saya akan memutuskan dengan ijtihad sekuat tenaga, dengan akal pikiranku yang sehat, hati nurani dan akal pikiran yang sehat. Kemudian Nabi menepuk bahunya Muaz. Seandainya kita bahasa Bugisnya, tongok kona, betul kok. Tapi Nabi menyatakan begini, alhamdulillahillazi wafaqa Rasulullah lima yurdallahu wa rasulah. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus utusan Rasulullah terhadap apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Artinya ini takrir dari sikap Muaz bin Jabal yang akan menjadi gubernur. Ini MOU antara Nabi dengan seorang gubernur. Lanjut. Inilah yang kemudian diambil hujjah dasar oleh seluruh ulama di belakangnya. Mulai sahabat, tabi'in, tabi'in sampai ke mazahibul arba. Inilah yang diambil hujjah. Yang pertama itu kitab Allah. Kemudian yang kedua sunnatul Rasulullah. Yang kedua adalah ijma'ul ulama bil qiyas, yaitu kesepakatan seluruh ulama dengan metode qiyas seperti yang dilakukan oleh Muaz bin Jabal. Jadi adik-adik silakan ingat itu. Kemudian kita ulas selanjutnya. Inilah yang kemudian ditulis oleh mazahibul arba sebagai dasar mengambil dalil atau hujjah al-Islam. Masih banyak yang lainnya, tapi kita akan bahas saat ini 3 saja atau 4 saja. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ijma bil qiyas. Yang pertama-tama menulis hal ini adalah muridnya Abu Hanifah bernama Abu Yusuf. Abu Yusuf ini juga pernah berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Ya. Imam Malik berguru kepada Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah punya guru namanya Imam Kharijah bin Said bin Sabit. Said bin Sabit adalah sekretaris pribadi Rasulullah, penulis Al-Quran yang beranggotakan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Ya, itu silsilah sanadnya. Jadi mereka menulis itu ada sanad keilmuan yang tidak terputus sampai ke Rasulullah. Kemudian kalau kita lihat juga Abu Hanifah. Abu Hanifah juga itu berguru kepada seorang imam bernama Abi Qatadah. Abi Qatadah berguru kepada seorang imam bernama Hasan al-Basri. Hasan al-Basri langsung ketemu dengan Abdullah bin Abbas yang biasa kita kenal dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah dididik dan diajari langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pun tidak terputus. Ya. Inilah khasanah yang akan kita bahas bersama pada kesempatan ini. Kalau kita tarik ke Indonesia misalnya, ya, itu pun bersambung. Imam-imam termasuk mazahibul arba sampai ke bawah itu juga bersambung sampai ke seluruh dunia, ke Afrika, ke Asia, ke Eropa, sampai ke Indonesia. Kalau di Indonesia misalnya bisa kita lihat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu pendiri Muhammadiyah. Kemudian Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Itu keduanya berguru kepada seorang imam bernama Syekh Mahfuz Tarmasi. Syekh Mahfuz Tarmasi punya guru namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani di banyak muridnya, termasuk Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Nawawi Al-Bantani punya murid atau santri diantaranya adalah Ahmad Saini Dahlan. Ahmad Saini Dahlan punya murid namanya Ahmad Ad-Dasuki.
Ahmad Ad-Dasuki punya murid namanya Ibrahim Al-Baijuri. Ibrahim Al-Baijuri punya murid namanya Abdullah As-Sanusi. Abdullah As-Sanusi punya murid namanya Aduddin Al-Iji. Aduddin Al-Iji punya murid namanya Muhammad bin Umar Fahrur Razi. Muhammad bin Umar Fahrur Razi punya murid namanya Abdul Karim Asy-Syakhsani. Abdul Karim punya murid namanya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang dikenal dengan Hujjatul Islam. Abu Hamid Al-Ghazali punya guru namanya Abdul Malik Al-Haramain Al-Juwaini. Abdul Malik Al-Haramain punya murid namanya Abu Bakar Al-Bakillani. Abu Bakar Al-Bakillani punya guru namanya Abdullah Al-Bahili. Abdullah Al-Bahili punya guru namanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari punya murid namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai punya murid namanya Abu Khuzail Al-Allab. Kemudian ke bawah Ibrahim An-Nazam. Ibrahim An-Nazam punya murid namanya Amr bin Ubaid, dan seterusnya. Ubaid punya guru namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha punya guru namanya anaknya Ali bin Abi Thalib, bukan dari istrinya Fatimah. Jadi ceritanya begini, setelah Fatimah binti Muhammad Rasulullah meninggal, maka Imam Ali menikah dengan seorang perempuan, maka melahirkan seorang imam yang sangat cerdas, namanya Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Muhammad bin Ali bin Abi Thalib langsung berguru kepada ayahnya bernama Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sementara Ali langsung diberi pelajaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan pendidikan dari Jibril, Jibril melalui Allah Subhanahu wa taala, sanadnya bersambung. Inilah yang masuk ke kita semua. Nah, kita pindah bagaimana mereka mengeluarkan istinbat hukum, istidlal, bagaimana mereka berdalil. Jadi mereka ini, para imam kita dulu itu membagi ibadah itu dua secara umum. Bisa dicatat-catat, ibadah ada dua. Ibadah mahdhah dengan ibadah ammah. Ibadah mahdhah adalah ibadah dasar yang ketentuannya sudah sangat jelas dan tidak boleh keluar dari apa yang dipraktekkan oleh, apa yang diwahyukan oleh Allah melalui kitab, yang dipraktekkan oleh Nabi. Ini mahdhah. Contohnya salat, zakat, puasa, haji, itu mahdhah, dan hal-hal yang memang ketentuannya jelas. Ini kalau ada yang rubah, misalnya salat maghrib diganti 4 rakaat, ini baru, inilah yang dikatakan oleh Aisyah. Ada hadis dari Aisyah, man ahdasa fina laisa fi amrina fahuwa ra'dun. Siapa yang mengadakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan, ini ditertolak. Ini ibadah mahdhah dasar. Kemudian ibadah ammah. Ibadah ammah adalah ibadah yang bersifat umum, metodologi, cara makan, minum, dan amalia keseharian. Ya, itu tergantung caranya. Yang penting tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Ini contohnya banyak. Ya, orang kumpul-kumpul misalnya di suatu tempat, dan ini tidak butuh dalil, cukup mendapatkan prinsip. Jadi dia kaidahnya begini, al aslu, ya, pokoknya dia atau dasarnya dia adalah kalau tidak ada larangan. Kalau yang pertama tadi al aslu fi syai', mohon maaf terbalik. Kalau yang amma al aslu fi syai' ibaha, asalnya itu boleh semua kecuali ada yang larang. Kalau yang tadi al aslu al ibaha, kecuali ada contoh, ada larangan. Nah, makanya tidak perlu adik-adik dari atau dari dai-dai misalnya mempertanyakan apa dalilnya Maulid Nabi misalnya. Tidak perlu ditanyakan itu, karena dia mahdhah, dia ammah. Yang perlu dipertanyakan apa Nabi bikin di Maulid itu. Apakah mabuk-mabukan atau domeng ataukah mendengarkan ceramah. Kalau isinya baik maka mubah, al aslu al ibaha, asalnya dia boleh.
Yang penting tidak melanggar prinsip dasar agama. Kecuali kalau maulid, kemudian salah satu acaranya adalah minum balok misalnya, itu lain cerita. Atau sesuatu yang memang dilarang oleh agama. Inilah dua secara umum. Jadi perlu dipahami para dai, ini dai semua ini. Para dai. Kemudian selanjutnya, dari situ kemudian muncul metode cara mengeluarkan hukum dari berbagai hal. Ya. Jadi ini al-istidlal. Misalnya seluruh imam Mazahibul Arba' yang tersambung sanadnya ke Rasulullah tadi itu menyusun sebuah teori. Jadi bukan teori yang dia bikin, tapi memang teori yang dihukum yang disebut dengan usul fikih, pokok-pokok fikhiyah. Nah, maka muncullah kemudian kaidah-kaidah usul yang cuma 1-2 kalimat tapi sudah mencakup berbagai hal. Ada namanya metode qiyas. Ya, ini qiyas memang Nabi sering memerintahkan kepada Ali, "Qayyis, silahkan berkias, silahkan berpikir, silahkan beriktibar." Dan ini bukan cuma dilakukan saat ini, tapi pada zaman Nabi. Saya contohkan, ada 2 sahabat melakukan perjalanan. Dia melakukan perjalanan, tiba-tiba menjelang waktu asar, menjelang maghrib, dia belum dapatkan air. Mapepet ni arah yenge, elok ni mangaribi, nadep panaruntuhai. Maka kedua sahabat ini berkias atau berijtihad dengan masing-masing pendapatnya. Sahabat yang satu dia bertayamum, kemudian keduanya bertayamum, kemudian melakukan salat. Pak elok ni mangaribi, nadep pagawai, bertayamumlah keduanya, kemudian melakukan salat asar. Tapi setelah jalan kemudian masih ada waktu asar, neruntui wae, dapat air. Maka yang satu tidak melaksanakan salat asar lagi, yang satunya jenne dengan air, kemudian salat asar ulang. Persoalan ini disampaikan kepada Nabi, "Pangkamu pinabita." Maka Nabi saat itu menjawab, "Engkau yang tidak salat ulang, tidak mengulangi salatnya, maka engkau mendapatkan 1 pahala. Ijtihadmu itu." Artinya caramu berpikir dengan mengambil keputusan itu neruntuk ko adecengan desesena Allah Ta'ala. Engkau yang salat asar kemudian dapat air dan kemudian mengulang salat asarnya, maka engkau mendapatkan kebaikan 2. Ya, artinya ini peluang-peluang untuk melaksanakan sesuatu adalah terbuka selama prinsip-prinsip dasar agama tetap dijadikan sebagai pedoman. Ini contoh. Kemudian di sekitar kita sering terjadi nih, Al-Quran tidak menjelaskan, Nabi juga tidak pernah memberi contoh, tapi ijma ulama menyatakan itu sah. Agak contohnya, orang Indonesia, orang Asia, Eropa sebagian itu kalau mengeluarkan zakat itu pakai beras. Nabi tidak pernah perintahkan, sahabat tidak pernah lakukan karena makanan pokok saat itu adalah gandum. Tapi kenapa kita beras? Berarti bid'ah. Adik-adik, kira-kira ini tidak pernah dilakukan Nabi nih. Kira-kira statusnya ini Anda keluarkan zakat dengan beras gimana nih? Nabi tidak pernah lakukan itu, sahabat juga tidak. Beda ya? Tidak. Karena ini adalah qiyas seperti yang dilakukan Muaz bin Jabal. Qiyas itu adalah menyamakan kedudukan hukum terhadap suatu objek hukum karena ada kesamaan. Gandum itu makanan pokok, beras juga makanan pokok, maka ijma ulama mengatakan beras adalah zakat untuk orang-orang Indonesia, orang Asia, dan Afrika sebagian. Ya, seperti itu. Atau contoh yang lain yang biasa-biasa saja. Yang kurban kemarin, ada ndak yang kurban onta di sini di Indonesia, di Bulukumba? Yang kurban kan sapi kan, kerbau. Nabi tidak pernah berkurban sapi. Sahabat juga tidak, yang dia ada kambing dengan unta. Tapi kenapa kita Indonesia, orang Asia, orang Afrika lakukan itu, umat Islam seluruhnya lakukan itu? Berarti dia melakukan bid'ah.
Ternyata tidak. Itu adalah kias. Banyak contohnya. Jadi tidak boleh dijadikan hujah karena tidak pernah dicontohkan Rasulullah, tidak pernah dilakukan Rasulullah, maka itu adalah salah. Jangan dulu, hati-hati. Kalau begitu dasarnya, maka terlalu banyak kesalahan yang dilakukan sahabat. Contoh, Umar bin Khattab memerintahkan untuk membukukan Al-Quran, menulis Al-Quran secara utuh. Nanti selesai pada zaman Utsman bin Affan. Nabi tidak pernah perintahkan bilang bukukan itu satu kitab itu. Tidak ada hadisnya itu bilang bukukan, kasih nama. Tidak. Tapi ditulis di pelepah-pelepah korma, batu-batu oleh Said bin Sabit dan lain-lain. Tapi Umar setelah melihat Islam menyebar kemana-mana, maka dia khawatir jangan-jangan bercampur aduk. Orang-orang yang hafal Al-Quran banyak yang meninggal, jangan-jangan hilang Al-Quran. Coba kita tulis secara baik-baik dan bukukan. Maka dilakukanlah itu dan selesai penulisannya pada zaman Utsman bin Affan. Makanya disebut Mushaf Utsmani. Ya, jadi para dai harus tahu sejarah itu. Kemudian selanjutnya contoh yang lain, ya. Saya kasih beberapa contoh, saya sudah catat-catat. Contoh yang lain yang tidak pernah diperintahkan Rasulullah, itu Al-Quran pada zaman Nabi dan sahabat, itu hurufnya itu jangan dikira seperti yang sekarang, enggak. Itu cuma garis saja begini lurus, tidak ada titik, tidak ada ekor-ekor, lurus saja. Kalau ada yang pernah lihat manuskrip Al-Quran pada zaman Nabi dan sahabat, itu tidak ada titiknya, itu tidak ada titik. Nah. Tapi kemudian ada seorang ulama bernama Abu As'ad Ad-Duali, karena dia khawatir, sudah banyak di luar orang Arab yang masuk Islam ke Eropa, ke Asia Timur, ke India. Maka dia kasihlah untuk membantu, dia kasih tanda titik. Jadi kha itu dengan ha dengan jim dulu tidak ada bedanya, begini semua. Tapi karena kekuatan otaknya orang Arab, dia hafal mati itu. Bayangkan 30 juz. Coba Imam Syafi'i saja hafal Al-Quran 30 juz pada umur 5 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Hafal kitab Al-Muwatta tulisan Imam Malik, ya, itu pada umur 12 tahun. Menurut riwayat dia menghafal 500.000 hadis dari Rasulullah. Ya, coba bayangkan kekuatan anunya itu. Setelah itu Abu As'ad Ad-Duali kasih tanda-tanda titik, tapi di belakang semakin banyak ini orang mau baca Al-Quran, tapi tandanya agak sulit dibaca oleh orang luar Arab. Maka datanglah seorang imam bernama Nasir bin Asin dan Yahya bin Ya'mur. Dia kasih tanda lagi, dia tanda lebih jelas. Kemudian di belakangnya lagi oleh Khalil bin Ahmad bin Amr At-Tamimi, dia kasih lengkap nih. Kalau tanda agak sendaroge nada apeng, kalau i diawai, kalau a diasei. Dan itulah yang sampai sekarang berkembang. Nabi tidak pernah mengatakan ke Abu Aswad kasih kisyakal itu. Kang gundul semua dulu itu, jangan kang gundul titis saja tidak ada. Yang dulu. Coba mikir baca sejarah. Mengapa mereka lakukan? Apakah itu bid'ah atau salah? Tidak juga, karena inilah yang disebut dengan al-maslahah al-mursalah. Salah satu metode mengeluarkan hukum adalah al-maslahah al-mursalah, karena kekhawatiran akan sesuatu yang akan mengakibatkan hilangnya Al-Quran, maka dilakukan itu. Ya, banyak contohnya pokoknya. Jadi adik-adik dari LDNU semua, adik-adik dai-dai, kalau keluar berdakwah jangan langsung gampang menyalahkan orang dan selalu cari dalil. Dalilnya belajar saja dulu, belajar. Apalagi berdebat, hilangkan perbedaan tapi tetap banyak belajar. Jadi saya terima kasih kepada ini mengadakan Tudan Sipulung ini untuk memberi himayatul ummah, pemahaman kepada umat agar tidak tergerogoti oleh berbagai hal-hal yang justru kadang berbahasa agama tapi justru menjauhkan umat dari agama. Ini banyak ini, ya, banyak hal-hal. Dan itu kalau kita ada sesuatu dalil, maka kita cari sanadnya, siapa yang mengeluarkan, siapa gurunya.
siapa gurunya, dan seterusnya. Dan itu sudah ditulis oleh para ulama dalam bentuk kitab. Cuma masalahnya saat ini itu kitabnya Imam Al-Ghazali sudah mulai juga mau dirubah-rubah. Bahkan dulu ada yang mengatakan Imam Ghazali itu sesat. Coba gampangnya orang menyesatkan sekarang itu. Dia memahami tidak sesat. Padahal harus tahu sejarahnya, siapa gurunya, apakah bersambung kepada Rasulullah atau tidak. Dan itu tertera dalam kitab kita sampai saat ini. Ya, makanya dari pesantren tolong baca kitab, sanadnya harus bersambung, jangan putus. Dan sekarang ini upaya menghancurkan Islam dengan memutus sanad itu. Ya, baik sanad secara, kalau literasi begini agak sulit, tapi literasi yang bersifat ruhiyah itu yang mau diputus. Ya. Kemudian selanjutnya itu Mama Isa jam berapa masih? Tolong saya dikode kalau sudah waktu Isa masuk. Ya. Itulah bentuk beristidlal. Ya, mencari dalil dari apa yang dilakukan oleh kita sebagai umat Islam. Jadi ada namanya taklid, ada ittiba. Kita yang setengah-setengah pengetahuan seperti saya, kita berittiba saja. Ittibanya itu adalah kepada ittiba ulama yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Bagaimana caranya berwudu? Karena dalam berittiba itu ada namanya sunnah mutawatirah, ada sunnah masyhurah. Sunnah mutawatir adalah praktek yang dilakukan Nabi yang tidak mungkin orang akan bersepakat berbohong. Contoh, jumlah rakaat salat subuh, atau jumlah rakaat salat duhur. Tidak mungkin orang yang mau mengelabui hadis mau bersepakat kelabui gitu, karena ini mutawatir, hampir seluruh orang tahu. Karena Nabi langsung disaksikan. Atau saya kasih contoh yang dekat. Berita mutawatir itu kali di Indonesia contohnya, taruhlah misalnya 100 tahun kemudian kita mau bohongi orang Indonesia bahwa presiden kedua Indonesia itu adalah bukan Soeharto, atau kita mengatakan presiden pertama Indonesia itu bukan Soekarno. Itu tidak bisa karena dia mutawatir. Semua orang juga tahu. Itu namanya mutawatir. Ya. Kalau masyhurah banyak yang tahu, banyak juga yang tidak tahu. Nah, kalau hukum ibadah mahdhah itu rata-rata adalah mutawatirah, karena langsung Nabi lakukan, di Mekah dia lakukan, di Madinah dia lakukan, sehingga dia tidak mungkin ada celah untuk dianggap sebagai sesuatu yang sesat. Contoh manasik haji, kalau ada pendapat mengatakan haji itu sebelum ke Mekah, hajinya tidak perlu ke Arafah, cukup dibawa ke Rain saja. Itu aslinya itu. Tidak mungkin, susah dibohongi. Dan ini sudah masuk kriteria 10 sesat yang dikeluarkan oleh majelis ulama. Betul. Karena dia adalah ibadah mahdhah. Kecuali ammanya itu apa yang metodenya, apa naiki ke sana, tidak perlu dipertanyakan. Mau naik pesawat, mau jalan kaki, mau naik onta, itu amma, bukan mahdohnya di sana. Nah, ini perlu dipetakan nih. Seperti itu. Seperti juga ada biasa kita dengar bahwa kenapa harus bermazhab, kenapa harus ikut ke imam, kenapa harus ittiba ke sini, langsung saja kepada Rasulullah. Kan ada juga biasa begitu dalam kaitannya dengan beristidlal itu, mengambil dalil. Enggak usah, tidak perlu ke siapapun, langsung saja kepada Nabi. Ini ini saya katakan, saya berani mengatakan ini dusta. Kalau saya tanya ini adek, di mana ki, siapa, kenapa ki bisa salat? Pasti guru tak ajari kita. Atau kita langsung ketemu Rasulullah. Ada kan sekarang terlalu sombong, ndak usah ikut sama ulama ini, ulama itu, langsung saja kepada Rasulullah. Emangnya pernah ketemu Nabi? Sedangkan anak cucunya para nabi habaib saja ittiba kepada ulama-ulama yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi sombong sekali orang yang mengatakan seperti itu. Ya.
kita tetap ittiba, ya, dan tidak perlu mengatakan langsung saja. Tetap kita ikuti karena itu bersambung dari ulama ini menulis, muridnya ini sampai ke bawah. Taruhlah misalnya contoh. Sekarang ini kita pakai banyak hadis sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan seterusnya. Di mana mereka berguru? Ternyata itu juga bersambung sanadnya sampai kepada Nabi. Taruhlah misalnya contoh. Saya kasih contoh. Ada saya catat-catat bagaimana sanad keilmuan para ulama itu. Dan itu tertera dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Makanya itu kalau orang mengatakan sejarah, itu sebenarnya itu syajarah, itu pohon. Pohon itu kan kalau misalnya toh kakeknya, kemudian kakeknya punya anak 5, yang 5 ini masing-masing punya cucu, akan membentuk pohon. Itulah syajarah, ya, silsilah. Taruhlah misalnya siapa itu Imam Bukhari yang menyusun kitab Sahih Bukhari. Dia adalah berguru kepada seorang imam atau syekh bernama Abu Yusuf. Abu Yusuf ini berguru kepada Abu Hanifah. Abu Yusuf pun berguru kepada Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal punya guru namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Abu Yusuf ini punya murid namanya Imam Muslim, menulis buku namanya, kitab namanya Sahih Muslim. Kemudian juga punya murid namanya Bukhari yang digelar Bukhari, menyusun kitab namanya Imam Bukhari. Seperti itulah sanad keilmuan para ulama-ulama terdahulu. Kemudian kalau kita lihat juga Syafi'i itu punya murid namanya Ishaq bin Rawai. Ishaq bin Rawai punya santri namanya Tirmizi, menulis buku Sunan At-Tirmizi. Syafi'i juga punya murid namanya atau santri namanya Ali bin Hasan. Ali bin Hasan punya murid namanya Abu Daud. Abu Daud menulis kitab namanya Sunan Abu Daud. Orang pesantren pasti pernah baca ini, Sunan Abu Daud, Tirmizi, Baihaqi, Hakim. Yang Hakim itu paling selalu saya ingat karena sama namaku. Kalau ada santri 10 tahun dan tidak hafal kitab-kitab itu, jangan dihafal isinya, namanya modal saja dulu. Jadi kalau ada orang mengatakan langsung saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut saya ini sombong dan takabur. Kenapa? Karena mesti kita tahu yang terjadi pada zaman Rasulullah itu apa yang ditulis oleh mereka secara pun bersambung. Kan para imam sudah mengatakan, oh ini agak-agak doib, ini setengah-setengah, ini sahih, ini mutawatir, ini masuk. Sudah jelaskan ki, tinggal diambil itu. Kalaupun tidak ada di situ, mari kita berkiaslah kita. Dan banyak contoh-contoh. Ya. Terakhir ada kasus dulu. Ini contoh ini. Jadi petugas haji itu harus betul-betul tahu fikih. Kalau bisa hafal-hafal hadis banyaklah. Petugas haji kalau ada LDNU nanti, saya ini kepala seksi haji, siapa tahu ada LDNU berminat menjadi petugas, harus tahu banyak fikih. Saya banyak tantangan ketika membawa jemaah haji. Ketika di pesawat ada puluhan orang meminta tidak mau ambil mikat di Jeddah. Kan di Jeddah itu adalah ijma ulama mengatakan bahwa tempat mikat orang-orang yang mendarat di Jeddah maka tempat mikatnya di Jeddah. Pak Haji yang naik pesawat pasti di Jeddah. Beda dulu. Di pesawat ada puluhan jamaah protes, bilang, Pak, saya tidak mau mikat di Jeddah. Jadi saya bilang, bagaimana caranya? Nah, tidak mungkin pesawat singgah dulu di alam-alam, nah lewati di atas ki. Jadi karena dia berkeras, saya sudah sampaikan bilang kita akan mengambil mikat di Jeddah, silakan mandi, berihram dan seterusnya. Tapi ini datang memprotes. Pembimbing ibadah saya suruh dulu bilang kita mau dulu hadapi ki. Ternyata pembimbing ibadah kalah, angkat tangan dibetai. Akhirnya saya dipanggil. Saya kasih nasihat lah. Saya langsung mengatakan tidak apa-apa silahkan. Nanti saya hubungi kopilot dulu. Sampaikan tolong setengah jam sebelum tiba di sekitar Yalamlam,
setelah pesawat di atasnya Yalamlam, tolong diberitahu kami dan saya sampaikan ke jamaah yang mau mikat sekitar Yalamlam. Tidak bisa tuh pas, karena kecepatan pesawat itu adalah 800 km per jam. Jadi kalau menit kira-kira sekian puluh kilo. Baru mau bicara sampai di Makassar. 10 menit di Makassar. Itu kecepatan pesawat. Ya. Makanya saya katakan, akhirnya pilot mengatakan, saya kasih tahu Pak, kurang lebih 40 menit sebelum sekitar Yalamlam. Kan di Google Map-nya pesawat itu ada, Ji. Cuma saya tidak enak kalau saya, nanti pilot yang sampaikan. Nah, setelah itu kemudian saya sudah sampaikan, Pak, kurang lebih 1 jam kita akan berada di sekitar Yalamlam. Maka pada saat itu saya kumpulkan yang mau tadi itu. Banyak-banyak dari jamaah Makassar. Nah, kemudian saya sampaikan, bilang kenapa kita tidak mau mikat berjamaah saja sama-sama, mandi dan lain, pakai ihram di Jeddah. Bilang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, Pak. Coba-coba. Jadi saya sabar saja, bilang cuma masalahnya Pak, Nabi juga tidak pernah mikat. Langsung pikir satu, bilang iya di. Akhirnya tinggal tidak sampai 10. Dia juga sepakat di Jeddah. Bilang kalau salah di Jeddah, ini ulama yang memutuskan, ulama seluruh dunia memutuskan, yang mendarat di Jeddah mikatnya di King Abdul Aziz. Akhirnya terakhir kayaknya yang mikat di sana tidak sampai sekitar 4-5 orang mami. Mundur ki sebagian. Karena saya kata kalau itu kita dasarta, Nabi juga tidak pernah sama sekali mikat di atas pesawat. Ini pesawat dari atas sekitar Yalamlam itu 13 km. Ya. Jadi hampir sama dengan Jeddah sebenarnya kalau mau dihitung-hitung. Cuma dulu itu yang disebut Nabi. Nah, ini juga Qais. Termasuk Mina Jadidah. Itu dulu di Mina Jadidah saat ini sahabat dan Nabi tidak pernah bermalam di situ. Tapi kenapa diputuskan? Karena situasi dan kondisi. Dan ini bukan urusan kita, urusan para mujtahidin yang hafal Quran, yang hafal ratusan ribu hadis, kemudian berkumpul membahas tentang itu, diputuskan lah ini. Narek kopale salai runtu moki pahala sedi nak cocoin runtu kedua. Jadi tidak bisa ada pertentangan. Sampaikan saja secara baik-baik, kecuali ibadah mahdhah. Nah, jangan kia macam-macam. Haji disimpan di bawah karang, atau misalnya rakaat dan lain-lain sebagainya dirubah, atau syahadatnya yang dirubah, itu sudah qat'i. Nah, jelas. Saya kira ini secara ringkas kaifiyatu istidlali bi kitabillah wa sunnati Rasulullah. Inilah cara-cara bentuk-bentuk mulai pada zaman Rasulullah berdasarkan sejarah, banyak sekali sejarah seperti ini, sampai kepada sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in sampai ke bawah, sampai ke saat ini. Nah, itulah yang menjadi pegangan kita. Semoga apa yang kita lakukan ini insya Allah akan mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi terima kasih kepada sahabat LDNU yang telah memprakarsai kegiatan ini, dan insya Allah ini adalah bentuk himayatul ummah, saling menjaga, saling nasihat menasihati, dan menjaga umat kita dari berbagai pikiran-pikiran yang sesungguhnya itu bertentangan dengan cara-cara yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya. Saya kira ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan semoga Allah memberkati kita semua dan memaafkan apa yang kesalahan-kesalahan kita. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.